Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Legend 1920 Al Hidayah. Bersama saya Jan Ajahra. Salam pemimpin muda generasi biru. Oke, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber, yaitu Bapak Zariatul Eskepnat. Pada kali ini kita akan membawakan tema Hari Jantung Internasional yang mana bertepatan dengan tanggal 29 September. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai profil beliau. Jadi beliau adalah lulusan sarjana profesi keperawatan yang lulus pada tahun 2012 dari Stikes Budi Luhur Cimahi dan menyelesaikan pendidikan profesi pada tahun 2013. Beliau juga telah melalui pelatihan BHD atau Bantuan Hidup Dasar di Quezon City, Manila, Filipina untuk menangani penyakit jantung. Baik Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, bertepatan dengan Hari Jantung ini, di sini saya akan bertanya kepada Bapak mengenai jantung itu sendiri ya Pak. Nah, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan yaitu adalah apakah Bapak bisa menjelaskan sekilas mengenai jantung? Nah, jadi jantung itu sendiri adalah organ yang berada di antara kedua paru-paru, ya. Fungsinya itu yaitu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan memompa darah, ya. Pompa darah itu ada dua, ada peredaran darah sistemik, ada peredaran darah pulmonal. Peredaran darah sistemik yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau dari peredaran darah pulmonal adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung, gitu ya. Tentu banyak sekali penyakit yang bisa menyertai penyakit organ jantung tersebut. Pertama adalah serangan jantung, kemudian gagal jantung, ada juga aritmia atau gangguan irama jantung, ada juga kor pulmonal yaitu penyakit jantung yang disertai dengan penyakit paru-paru yang sudah kronis, contohnya adalah penyakit TBC ya. Ada juga angina pectoralis atau orang awam lebih menyebutnya dengan istilah angin duduk. Nah, kira-kira apa saja faktor dan resiko dari penyakit jantung tersebut Pak? Faktor resiko dari penyakit jantung tersebut. Nah, faktor resikonya banyak sekali. Di antaranya karena stres bisa, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol ya. Kolesterol itu sendiri normalnya yaitu 150 sampai 200 ya. Kalau untuk yang HDL yaitu 45 sampai 65 untuk perempuan, kalau untuk yang laki-laki 35 sampai 55 ya. Kemudian selain terlalu banyak mengkonsumsi kolesterol, kurang gerak atau jarang olahraga, sering mengkonsumsi rokok, itu juga faktor resiko mengapa orang berpotensi mempunyai penyakit jantung. Kemudian ada juga obesitas ya atau terlalu kegemukan. Nah Pak, tadi saya mendengar mengenai serangan jantung dan gagal jantung. Nah, orang itu biasanya suka salah persepsi ya mengenai kedua hal tersebut. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara kedua hal tersebut Pak? Jadi perbedaannya kalau serangan jantung dan juga gagal jantung, serangan jantung itu kan sifatnya mendadak, diakibatkan karena terjadinya penumpukan kolesterol atau plak di bagian pembuluh darah. Jadi nanti pembuluh darah itu tersumbat aliran darahnya karena banyaknya plak tersebut, sehingga bisa menyebabkan istilahnya aneurisma atau pesatnya pembuluh darah. Kemudian adanya istilahnya itu iskemia atau penyempitan pembuluh darah, diakibatkan karena arteroklerosis, penyempitan pembuluh darah karena kolesterol tersebut gitu, sehingga jantung gagal untuk melakukan tugasnya yaitu memompa darah. Itu adalah serangan jantung. Sedangkan kalau gagal jantung itu sendiri penyakit yang diakibatkan oleh penyerta penyakit jantung itu sendiri. Contoh misalkan karena darah tinggi, kemudian karena diabetes, kemudian atau karena obesitas, gitu seperti itu ya. Sehingga penyakit-penyakit tersebut nanti beregenerasi menjadi penyakit jantung. Nah, itu adalah gagal jantung. Nah, Pak, untuk serangan jantung sendiri kapan sih bisa terjadinya? Serangan jantung itu sifatnya mendadak. Bahkan kita tidak bisa memungkiri orang yang muda juga berpotensi untuk mengalami penyakit jantung ya. Bahkan untuk di negara Amerika sendiri sudah hampir 30 atau 40% mengalami atau menderita penyakit jantung di usia muda. Jadi kita harus bisa menjaga jantung kita itu tetap sehat. Yaitu dengan cara apa? Pertama, yaitu dengan selalu mengkonsumsi makanan yang berserat, rajin olahraga, jangan stres gitu ya. Kemudian kurangi makan makanan kolesterol dan atau makan makanan junk food, itu harus bisa dihindari ya, dikurangi. Makan makanan yang sehat itu harus dikonsumsi.
Lalu Pak, untuk serangan jantung tersebut apakah bisa terjadi walaupun kita sebelumnya tidak ada gejala apapun? Iya, bisa saja terjadi. Banyak sekali public figur seperti artis atau misalkan atlet ya, yang tiba-tiba jatuh, plak, kemudian henti napas, henti nadi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari serangan jantung. Ya, bahkan kita tidak bisa memprediksi tiba-tiba orang itu semulanya sehat, besoknya sudah terkapar gitu. Nah, lalu Pak, apa saja yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk menghindari serangan jantung tersebut? Tadi kan sudah dibicarakan dari awal ya, seperti menjaga pola makan, nutrisi, ya, kurangi makanan yang mengandung kolesterol, dan perbanyak makan makanan yang mengandung serat. Kemudian rajin olahraga, jangan stres, dan juga hindari atau kurangi mengkonsumsi rokok. Itu juga berpotensi menjadi penyakit jantung. Nah, gitu, Pak, selanjutnya untuk serangan jantung itu sendiri kan penyakit yang berbahaya ya, yang pastinya harus ditangani oleh tenaga ahlinya begitu Pak. Nah, apakah ada pertolongan pertama yang dapat semua orang lakukan untuk menangani serangan jantung tersebut? Kalau untuk di dunia medis ya, cara supaya kita terhindar dari penyakit jantung yaitu datang langsung ke petugas medis, kemudian dicek jantung dengan cara EKG atau elektrokardiografik ya. Itu adalah tindakan yang paling pertama. Tapi kalau misalkan sudah terjadi serangan jantung yang mendadak seperti itu, yaitu dengan tindakannya adalah RJP. RJP adalah resusitasi jantung dan juga paru ya, yaitu adalah bantuan untuk memberikan hidup dasar kepada korban yang mengalami serangan jantung. Seperti itu. Baik Pak. Lalu kondisi korban seperti apa yang bisa kita berikan tindakan RJP? Korban yang bisa diberikan RJP sebenarnya bukan hanya untuk penyakit jantung. Contoh misalkan untuk yang tenggelam di pantai ya, kemudian karena kebanyakan air, itu harus dilakukan RJP juga. Kemudian yang kehilangan kesadaran, yang kecelakaan karena jantungnya tidak bisa berdetak, itu juga bisa dilakukan tindakan RJP ya. Selanjutnya Pak, prosedur atau langkah-langkah apa saja yang ada dalam tindakan RJP tersebut? Nah, langkah-langkah dalam tindakan RJP tersebut, langkah yang pertama adalah amankan dulu si korban ya, amankan dulu, bawa ke tempat yang aman. Kemudian yang kedua adalah sadarkan korban dengan cara menepuk pundaknya. Pak bangun, Pak bangun, Bu bangun ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah minta bantuan ya, minta bantuan misalkan melalui HP, bisa menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat ataupun menghubungi puskesmas yang terdekat. Yang penting minta bantuan supaya nanti korban bisa dibawa ke tempat untuk dilakukan evakuasi ya. Yang kemudian yang keempat adalah cek nadi dan juga pernapasannya. Ada tekniknya, kalau dulu ada tekniknya yaitu LLP, look, listen, dan juga feel. Look, melihat pergerakan perut, jadi pergerakan pernapasannya. Kemudian listen, mendengarkan hembusan napas ya. Jadi nanti si kepala itu langsung menghadap ke hidung, mendengar hembusan napas, kemudian sambil melihat kembang kepis perutnya. Kemudian F yaitu feel, merasakan getakan nadi. Nadinya adalah nadi karotis yang berada di bagian leher seperti di sini. Nah, kalau dirasakan tidak ada napas dan juga tidak ada nadi, langkah yang berikutnya yaitu adalah langsung memompa jantung sebanyak 30 kali. Dipompa jantungnya seperti ini dengan kekuatan, dengan cepat dan keras. Nah, usahakan tangannya harus lurus ya, seperti ini, kemudian dipompa dengan keras. Setelah 30 kali pompa ya di bagian jantung, kemudian dilanjut dengan penapasan buatan 2 kali sebanyak 5 siklus. Jadi 5 kali itu harus diulang-ulang kembali sebanyak 5 kali, kemudian dicek lagi nadi dan juga pernapasannya. Kalau dirasakan ada nadi dan juga napas, baringkan dan tunggu sampai ada petugas medis yang datang untuk menjemput korban. Tetapi bila mana selama 5 siklus tersebut masih tidak ada nadi dan juga napas, lanjutkan terus menerus sampai petugas medis itu datang menjemput korban. Seperti itu ya. Baik Pak. Lalu apakah ada resiko tersendiri dari tindakan RJP tersebut? Nah, resikonya mungkin kalau misalkan kita memompanya terlalu keras, itu bisa saja terjadi yang namanya fraktur di bagian torak atau di bagian iga atau patah tulang ya kalau terlalu keras.
Nah, kalau misalkan resiko yang berikutnya, kalau misalkan dilakukannya tidak dengan benar, tentu akan mengalami kegagalan dalam tindakan RJP seperti itu. Karena kan untuk tindakan ini itu memulihkan kembali gitu ya, supaya dia bisa hidup. Tetapi yang menentukan kan itu Allah ya, yang menentukan untuk kehilangan nyawa. Yang penting kita sudah berusaha supaya dia bisa kembali hidup, supaya jantungnya itu bisa kembali berdetak gitu ya. Toh kalau misalkan dia gagal, ya itu sudah resikonya mungkin. Jadi Pak, kalau sudah dilakukan 5 siklus tapi masih, jadi terus saja kita Terus aja lakukan ya, walaupun mungkin angka keberhasilannya itu 50-50, bisa berhasil atau bisa juga tidak. Tapi kalau sudah berusaha, kita sudah dilakukan, ya kita lakukan aja itu RJP tersebut. Nanti kalau misalkan sudah tidak ada, bawa aja langsung ke ICU, nanti diberikan tindakan-tindakan yang lebih profesional di sana ya. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Iya. telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih telah berbagi ilmunya ya Bapak. Iya. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu. Amin. Ya jangan lupa ya semuanya untuk selalu menjaga jantung kita supaya tetap sehat dengan cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, kurangi merokok, kurangi makan makanan junk food, kurangi makanan yang mengandung kolesterol, rajin olahraga dan selalu berpikir positif dan juga jangan terlalu stres gitu. Oh ya, satu lagi, selalu mengontrol kesehatan, yaitu dengan mengecek gula darah atau mengecek tensi, tekanan darah ya, seperti itu. Jadi rajin untuk mengontrol kesehatan kita di pelayanan kesehatan terdekat Anda. Ya. Itu aja cukup. Oke, mungkin itulah bincang-bincang kita pada kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bincang-bincang Ya. kali ini yaitu yang pertama, jantung adalah organ dari bagian kardiovaskuler yang bertugas untuk memompa darah. Ya. Lalu yang kedua, cara agar kita terhindar dari penyakit jantung diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi makanan yang mengandung kolesterol. Yang kedua, rajin makan yang mengandung banyak serat. Lalu rajin berolahraga, mengurangi stres dan mengurangi rokok ya Pak. Ya, betul. Sorry. Lalu yang ketiga yaitu penyakit serangan jantung diakibatkan karena tumbuhnya plak di pembuluh darah. Sedangkan untuk gagal jantung itu diakibatkan oleh penyakit-penyakit penyerta yang bisa memengaruhi jantung seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas. Nah, jadi tidak boleh salah lagi nih perbedaan antara serangan jantung dengan gagal jantung. Ya. Lalu yang terakhir yaitu tindakan untuk mengatasi serangan jantung adalah RJP atau resusitasi jantung paru. Mungkin sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih. Sekian untuk bincang-bincang kita pada kali ini. Sampai berjumpa lagi di bincang-bincang kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.